Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan lanjutin alur cerita anime yang berjudul Yamada-kun to Nanane no Majo. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Ikuso! Audio Jungle. Film dilanjutkan. Sebuah firasat akan ada bencana yang menimpa di kemudian hari. Di pagi hari, Yamada dan Miyamura mengunjungi rumah yang digadang-gadang pemiliknya punya kekuatan sihir. Dia adalah Sarushima yang udah keluar dari sekolah. Karena gerbangnya dikunci, Yamada langsung berusaha menerobos. Tak lama, pemilik rumah itu datang dan langsung meminta membereskan rumahnya. Tapi Miyamura malah megang punya orang. Di sisi lain, Sarushima malah asik-asikan tidur. Itu adalah kesempatan Yamada untuk mengkise dia biar tahu kekuatan dia. Pas mau dikise, Sarushima keburu bangun dan meminta bantuan. Yamada menyuruh Miyamura buat pulang. Setelah itu, Sarushima menceritakan kalau dia punya kekuatan melihat masa depan. Kekuatan itu sangat berguna buat sekolah dia. Cuman dia membaca bahwa suatu hari nanti akan ada kebakaran. Nah, si Sarushima yang kena tuduh atas kejadian itu. Jadi dia sekarang memutuskan buat berhenti sekolah. Dan di situ juga Yamada melihat kejadian itu. Jadi yang disalahin adalah mereka berdua. Jadi itulah alasan Sarushima gak mau sekolah lagi. Tak lama, Yamada langsung minta kise. Sampai-sampai keesokannya dia masih mikirin kisahnya itu. Tak lama, datang si Odagiri yang udah tahu dari awal kekuatan si Sarushima. Yamada dan Miyamura iya-iya aja. Yang ternyata Yamada juga yang kena tampar. Lalu di situ Yamada memberitahu kekuatan si Sarushima adalah melihat masa depan. Terus Yamada memberitahu kalau sekolahan mereka akan terbakar. Kini Urara mengerti kekuatan itu dan juga masa lalu yang digambarkan itu. Yamada langsung bergegas ke rumahnya si Sarushima dan bertanya tentang kisahnya dia. Ternyata dia pernah mengkisah teman laki-lakinya. Tak pikir panjang, Yamada nyari orang itu. Dia adalah Tsubaki. Dia lagi asik-asikan main game sampai gak mau diganggu. Lalu mereka ngobrol empat mata. Tidak disangka Tsubaki suka sama Urara. Dia mau menembak Urara dan meminta bantuan kepada Yamada untuk ketemuan besok. Yamada cuma bisa pasrah, lalu Tsubaki membawa Yamada ke sekolahannya. Kirain mau apaan, ternyata dia masak buat Yamada. Di situ Yamada makin yakin kalau penyebab kebakaran ini sekolah adalah ulah Tsubaki. Keesokan harinya, Tsubaki menunggu kedatangan si Urara. Namun yang datang si Yamada sama Miyamura. Yamada meminta mengkise dia, cuman Tsubaki gak mau. Akhirnya mereka menggunakan cara kekerasan. Tapi sayangnya mereka kalah. Terus mereka balik ke ruang eskul dan satu-satunya cara Urara harus menerima si Tsubaki. Tapi Miyamura ada rencana. Yamada bertukar tubuh dengan Urara lalu menghampiri si Tsubaki. Dia nampak senang. Ketika dia mau nembak, Yamada memintanya buat nemenin dia ke mall. Alhasil dia mau. Singkat cerita, setelah malam hari mereka berdua ke mall itu untuk mengulur waktu 1 jam ke depan. Gak lama, Sarushima menginfokan kalau dia melihat kalau ada orang lain yang membakar sekolahan itu, bukan Tsubaki. Alhasil, Yamada menggunakan cara lain, yaitu pergi dari tempat mall dan menjauhi Tsubaki. Namun Tsubaki tetap mengikuti dan menyatakan kalau dia suka sama Urara. Ketika Yamada mau menerima, Urara langsung muncul dan mengkisah di hadapan si Tsubaki. Alhasil, dia sakit hati dan pergi.
Yamada berusaha menyusulnya buat bisa tukar tubuh. Ternyata Tsubaki pergi ke sekolahan dan di dapur pula. Yamada berusaha menghalanginya. Untung aja ada Urara. Jadi Yamada bisa bertukar tubuh dan insiden itu tidak terjadi. Mereka berhasil menyelamatkan sekolahan. Setelah itu Tsubaki sangat kagum akan penyihir. Dia mau masuk eskul itu. Lalu Sarushima berterima kasih. Tapi Yamada aneh. Kenapa Urara bertukar tubuh sama dia? Yang ternyata Urara menukar tubuh biar Yamada gak disalahkan sebagai yang bakar itu sekolah. Yamada merasa kesal dan menyuruh untuk tidak diulangi. Urara mau menuruti itu. Tak lama, Odagiri muncul lagi. Ada aja yang aneh teh. Singkat cerita, festival sekolah dilaksanakan. Namun ada insiden pemboikotan yang tersangka ada 3 orang. Ditambah satu lagi Loli, jadi 4. Dan kemungkinan Loli itu adalah seorang penyihir. 3 orang itu sebenarnya orang baik, cuman gak tahu jadi jahat begitu. Ternyata kekuatan si Loli itu bisa melihat masa lalu. Bisa aja tuh orang bertiga dimanfaatkan. Yamada pengen langsung menemuinya. Tak lama, Yamada menemui keempat orang itu. Cuman dia butuhnya itu Loli doang. Namanya Takigawa. Lalu di situ Yamada berbicara 4 mata. Terus tuh Loli menggoda si Yamada. Yamada auto minta kisse. Tapi sayangnya itu Loli jijik sama Yamada. Setelah itu pas Yamada kembali, dia mau nyoba lagi saking kesalnya. Pas dicoba lagi, Yamada malah kena rojok. Lalu Yamada ngomong kalau Takigawa punya kekuatan. Nah setelah ngomong itu, Takigawa tiba-tiba jadi ramah lingkungan. Membawa Yamada dan mau mengkisi Yamada. Yamada merasa aneh, alhasil dia tahan. Takigawa langsung pergi. Setelah Yamada kembali lagi, teman yang lainnya dapat info kalau yang mengacaukan festival itu ternyata real atas kemauan ketiga orang itu. Di sisi lain, Takigawa punya misi untuk anak buahnya. Keesokan harinya, eskul spiritual dapat berita buruk. Pas ke tempat eskulnya, berantakan semuanya. Dan buku jilid satunya pun tidak ada. Yamada langsung pergi. Di sisi lain, anak buah Takigawa memberikan jilid satunya kepada Takigawa. Ternyata, Yamada bertemu dengan ketua OSIS. Dia meminta apa maunya si Takigawa. Yang ternyata, Takigawa mau mengambil kekuatan sihir dari sekolahan itu. Sihir itu dilakukan secara turun-temurun. Jadi sihir itu akan diberikan kepada anak buahnya. Yamada buru-buru ke tempat eskulnya dan aman-aman aja. Lalu Yamada memberitahu kalau mereka harus waspada dan harus menjaga Urara, Odagiri, dan Sarushima. Kebetulan sekali Yamada dan Miyamura punya ide untuk menjebak Takigawa dan teman-temannya. Rencana pun dimulai. Ketika mereka mau menculik si Urara, ternyata itu bukan Urara, melainkan Yamada. Ketiga orang itu langsung dibekuk di tempat. Terus mereka menjalankan rencananya lagi untuk membujuk Takigawa supaya berhenti mencuri sihir orang lain. Tapi Takigawa menolak itu semua. Setelah kembali, akhirnya ketiga orang itu mau membujuk Takigawa supaya tidak mengincar sihir lagi. Mereka gak mau Takigawa sendirian. Setelah itu, mereka mencoba membujuk si Takigawa. Di situ juga ada Yamada. Alhasil, mereka ngobrol berdua. Yamada udah tahu semuanya tentang si Takigawa. Takigawa merasa kesal di situ. Dia langsung mengkisenya biar tahu kekuatan dia. Dan terjadilah sebuah mimpi buruk yang melanda Yamada. Yamada cepat-cepat ke tempat si Takigawa. Dia terlihat sendirian. Seperti halnya di mimpinya Takigawa. Dari dulu udah banyak yang benci sama dia. Begitupun ketiga orang itu pas dia mau pergi, Yamada meyakinkan kalau dia akan menolong mereka semua. Tapi Takigawa lebih mementingkan anak buahnya itu. Setelah itu pas mereka berjalan sambil ngobrol, anak buahnya malah ngotot gak jelas. Alhasil, Yamada mengeluarkan jurusnya. Yamada menyuruh ketiga orang itu untuk bisa membuat Takigawa tersenyum. Itu doang. Keesokan harinya, festivalnya dimulai. Takigawa malah jadi nempel sama Yamada. Takigawa udah jatuh cinta sama Yamada.
Singkat cerita, acaranya dimulai. Eskul spiritual membuka sebuah ramalan dan juga makanan. Setelah itu, mereka dapat pelanggan Uishio. Ternyata yang ngelamar adalah si Yamada. Nampak banyak yang antusias ke standnya mereka. Singkat cerita, Yamada beristirahat dan bertemu Sarushima. Dia punya keinginan buat menghilangkan sihirnya itu dan ingin ngerasain rasanya pacaran. Setelah itu, Yamada bertemu Tamaki-kun. Yamada meminta cara supaya menghilangkan sihir itu gimana. Cuman dia gak ngasih tahu. Lalu dia memamerkan kekuatan dia, yang ternyata dia mempunyai kekuatan menghilang. Yang dia cium tidak akan melihat dia. Tidak dengan Yamada. Lalu mereka berdua berbincang-bincang dan bernegosiasi. Tamaki pengen tahu siapa ketua OSIS selanjutnya. Alhasil, Yamada mau bertemu dengan ketua OSIS itu. Tapi yang ada malah sekretarisnya. Tak lama datang ketua OSIS itu, yang baru aja ikutan festival. Yamada menanyakan siapa yang jadi ketua selanjutnya. Tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pas Yamada mau mengkisse dia, tiba-tiba sekretaris itu menyerangnya. Terus Yamada diikat. Ketua OSIS menanyakan tujuan Yamada. Setelah mengatakan nama Tamaki, ternyata sekretaris itu juga pernah menghilangkan sihirnya, yaitu sekarang yang ada di Tamaki. Ketua OSIS itu belum bisa mengetahui siapa yang akan menang jadi ketua OSIS nanti. Singkat cerita, para eskul spiritual harus menemukan satu penyihir lagi di sekolahan itu. Mereka bergegas mencarinya. Setelah itu, Yamada bertemu dengan Sarushima. Tiba-tiba aja, Sarushima mengkisse si Yamada. Alhasil, dia melihat masa depan di mana sihir Sarushima hilang. Takumi jadi ketua OSIS dan lebih parahnya, Urara jadi sekretarisnya. Yamada buru-buru kembali ke ruang eskul dan menyuruh semuanya fokus mencari penyihir itu. Terus pas malamnya, Yamada bercerita kepada Miyamura kalau di masa depan Urara bakal jadi sekretaris. Si Yamada mulai menyukai si Urara. Keesokan harinya, mereka dapat daftar nama yang bermasalah. Setelah itu, mereka mulai beraksi mencari. Lalu si Urara menanyakan kenapa Yamada sampai pengen cepet-cepet tahu penyihir yang ketujuh. Di sisi lain, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Tak lama, Yamada menyadari sesuatu, lalu mengkisse anggota yang ada di situ. Ternyata mereka terkena sihir si Tamaki. Pantesan Tamaki tidak terlihat oleh mereka. Untungnya Yamada di situ mempunyai sebuah rencana buat tukar tubuh. Lalu ketika Yamada mau bertukar tubuh sama Urara selama 3 hari, di situ Yamada memberikan pesan-pesan dulu. Karena kelamaan, Urara langsung gas. Pas mau pergi, Yamada ngomong kalau Urara bakal jadi sekretaris. Tapi bukan itu masalahnya. Yamada melihat muka Urara jadi macam dulu lagi. Yamada gak mau hal itu terjadi. Urara gak peduli, namun dia memberi dukungan kepada Yamada. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.